Halo, di sini saya Roja Barwadani. Saya akan mengenalkan tentang broadcasting atau apa itu sih broadcasting. Nah, broadcasting atau broadcast dalam bahasa asing kita mengenalnya itu sementara kita juga harus mengenal siaran. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau yang berbentuk grafis atau karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat siaran. Demikian menurut UU Penyiaran. Penyiaran adalah kegiatan pemeluasan siaran melalui sarana atau pemancaran atau sarana transmisi di darat ataupun di laut, di antariksa dan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk mendapatkan diterima secara serentak dan bersama oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Nah, penyiaran itu diatur dengan undang-undang terakhir pada UU 32 tahun 2002 tentang penyiaran menggantikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1997 tentang penyiaran. Dengan berlakunya UU 32 tahun 2002 ini tentang penyiaran, maka Undang-Undang Nomor 24 1997 tentang penyiaran dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia yang baik. Nah, penyiaran merupakan bagian dari kemerdekaan menyampaikan pendapat dan pemenuhan hak memperoleh informasi. Kemerdekaan menyampaikan dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara dilaksanakannya secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Nah, pada UU tahun 32 ini 30 tahun tentang penyiaran bermaksud untuk menjaga integrasi nasional, kemajuan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah, maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, terus adanya lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, dan juga memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekatan sosial. Nah, siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersama, serentak, dan bebas memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggaraan penyiaran wajib bertanggung jawab atas menjaganya nilai moral, asusila, budaya, kepribadian, dan juga kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada keutuhan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, di dalamnya mengatur tentang asas, tujuan, fungsi, dan arah. Nah, penyelenggaraan penyiaran, pelaksanaan penyiaran, pedoman perilaku penyiaran, peserta masyarakat bertanggung jawab, saksi, administratif, penyelidikan dan pengentuan pidana. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 ini tentang penyiaran disahkan oleh Presiden Megawati Soekarno pada tanggal 28 Desember 2022 di Jakarta. Nah, UU 32 tahun ini tentang penyiaran diundangkan oleh Sekretaris Negara Bambang Kesomo di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2002. Agar setiap orang mengetahuinya, UU 32 tahun 2002 ini tentang penyiaran ditempatkan pada Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 139. Nah, penjelasannya atas Undang-Undang Nomor 32 ini tentang penyiaran ditempatnya pada tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4252. Nah, penjelasan umum UU penyiaran bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan dan memperoleh informasi bersumber dari kedaulatan rakyat,
dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara yang berdemokratis. Dan demikian kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui dan menjamin melindungi hal tersebut. Namun, sesuai dengan Kitab Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan juga susila, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini, kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini. Nah, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang semakin besar, menurutnya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut adalah membawa informasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita. Nah, penyiaran ini telah menjadi salah satu sarana komunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan juga pemerintahan. Nah, perkembangan tersebut telah menyebabkan landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada selama ini menjadi tidak menandai perannya serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebagai tugas-tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang penyelenggaraan penyiaran tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal. Atas dasar hal tersebut perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai penyiaran. Undang-undang ini disusun berdasarkan pokok-pokok penting sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan juga suplementasi hukum. Nah, penyiaran juga harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyampaikan antara hak dan kewajiban masyarakat atau pemerintahan, termasuk hak asasi setiap individu atau orang dengan menghormati untuk tidak mengganggu hak individu orang lain dan memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Juga harus mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan strategis baik dalam skala nasional maupun internasional, mengantisipasi dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi khususnya di bidang penyiaran seperti teknologi digital, kompresisi, televisi, kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lainnya dalam penyelenggaraan siaran. Nah, lebih memperdayakan masyarakat untuk mengontrol sosialisasi dan berpartisipasi dalam mengajukan penyiaran nasional. Untuk itu dibentuknya Komisi Penyiaran Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan Republik akan penyiaran. Nah, penyiaran mempunyai beberapa erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit Golden yang merupakan sumber daya alam terbatas sehingga pemanfaatnya perlu diatur secara efektif dan efisien. Nah, pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap dan mengekspresikan aspirasi masyarakat yang beragam untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing. Nah, isi dari UU Penyiaran. Berikut adalah isi dari UU Penyiaran, yaitu satu ketentuan pasal dan umum ini termasuk yaitu siaran adalah suatu pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara berbentuk grafis. Pesan atau rangkaian dalam pesan bentuk suara, gambar, dan juga bentuk grafis karakter baik bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerimaan siaran. Mungkin sekian dan dari saya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.